kita bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Islam, yaitu bab ketiga tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum belajar, bagaimana ibu yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian silakan dikeluarkan buku pelajarannya. Dita Alif, Dimas, Diva Depsi, Gelbi, Hafiza, Kezia, Marsanda. Baiklah Nana, pada hari ini kita akan belajar bab ketiga indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ada 3 pokok tema yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati, menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang keragaman sebagai sunatullah. Ya, sunatullah itu sudah menjadi ketetapan. Lihat, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, itu gambar apa nak? Keragaman agama. Indonesia itu adalah negara yang besar. Agamanya pun banyak. Ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan. Yang pertama, Islam. Kemudian Kristen. Apalagi? Hindu. Apalagi? Buddha. Apalagi? Konghucu. Katolik. Satu lagi ya. Nah, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, yang di sebelah kiri, keragaman
juga banyak. Ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Suku Sunda, ada suku Padang, ada suku Madura. Nah, kalau di tempat kita itu ada suku apa? Suku Rejang, apa? Suku Serawai, ada suku Selatan. Itu kalau di daerah kita. Penduduk Indonesia. Besar. Di dalamnya banyak keragaman, bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Mengapa kita itu diciptakan beragam, nak? Mengapa kita itu diciptakan beragam? Mengapa kita itu diciptakan berbeda? Agar saling mengenal, ya, agar saling mengenal. Apalagi mengasihi, apalagi saling menghormati. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya walaupun kita berbeda-beda, agar hidup kita menjadi hidup yang damai, ya. Kita masuk ke yang B-nya. Nah, yang ke B, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, pertanyaannya, kebaikan di dalam Islam itu yang bagaimana sih? Kebaikan di dalam Islam itu yang bagaimana? Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan di dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Nah, itu kebaikan di dalam Islam. Akhlak mulia itu meliputi, ada 3. Ya, yang pertama, coba dibaca. Nah, yang pertama akhlak kepada Allah. Contohnya apa? Melaksanakan sholat. Apalagi contoh akhlak kita kepada Allah? Akhlak kepada Allah. Contohnya apa lagi? Sholat. Apa lagi? Mengaji. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Berzikir. Itu contoh akhlak kita kepada Allah. Kemudian ada akhlak kepada sesama manusia. Contohnya itu apa? Contohnya berkata lemah lembut, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir akhlak kepada alam sekitar. Juga akhlak kita kepada alam sekitar, salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya. Itu juga akhlak kita kepada alam sekitar. Bukan ajaran Islam saja yang mengajarkan tentang kebaikan, ya. Agama lain pun juga mengajarkan seperti itu. Kebaikannya yaitu menghormati orang yang lebih tua, berkata yang lemah lembut, kemudian mencintai kedamaian. Nah, agama juga melarang, ya, bukan agama Islam saja. Agama yang lain juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa itu? Mencuri, apalagi berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Toleransi itu diwujudkan dengan 4. Memberikan kebebasan kepada orang lain. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan keempat, saling mengerti. Sampai di sini sudah mengerti yang Ibu jelaskan? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke tugas kelompok. Ya. Ibu bagikan MPD-nya. Silakan nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya. Sebelum itu, silakan anak-anak Ibu persiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan tugasnya terlebih dahulu. Tugasnya enak, ya, kelompok 1 yaitu kelompok auditori. Silakan nanti kalian mengamati video yang sudah Ibu siapkan.
Nah, video tersebut setelah diamati, kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD kalian. Ya. Nah, kelompok yang siswa itu kalian silakan membuat poster tentang keragaman yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Boleh nak ya? Nah, itu tugas kelompok 2. Kelompok 3, tugasnya silakan kalian menyatukan kartu-kartu tersebut di dalam kertas karton yang sudah disiapkan. Kemudian nanti kalian silakan bermain peran salah satu dari keragaman yang telah disiapkan. Nah ya, mengerti? Mengerti. Silakan dikerjakan tugasnya. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Kamu semangat. Anak soleh. Siap untuk maju ke depan. Siap. Ya, silakan duduk kembali. Ya, nanti ibu ada rewardnya ya, rewardnya atau hadiahnya bagi kelompok yang terbaik. Setiap kelompok bakal ibu kasih reward, cuman ya rewardnya berupa bintang. Kelompok terbaik nanti bintangnya ada 5. Kelompok yang kedua ya, kelompok yang kedua terbaik bintangnya ada 4. Nah, kelompok yang ketiga itu bintangnya hanya 3 ya, mengerti ya? Bisa ya? Ya, silakan kelompok auditori terlebih dahulu maju. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami kepada saudari Sakinah, silakan. Lembar kertas peserta didik LKPD mengamati hasil video. Apa yang dapat kamu pelajari dari hasil video tersebut? Bersikap mandiri, bersyukur, serta berteman walaupun berbeda agama, saling membantu satu sama lain. Nah, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Ya, silakan duduk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil poster kami. Yang pertama, persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, perbedaan menyatukan kita. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bagus tidak gambarnya? Bagus. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negara Jepang, ada dari negara Cina. Yang kedua yaitu keragaman suku, itu ada dari suku. Kemudian keragaman agama itu dicerminkan dari tempat-tempat ibadahnya. Ada tempat ibadahnya umat muslim yaitu masjid, ada tempat ibadahnya orang Kristen yaitu gereja. Terima kasih telah menampilkan hasil dari setiap karya kalian di setiap kelompok. Seperti yang Ibu tadi pagi, kelompok akan Ibu kasih di reward. Kira-kira dari berbagai kelompok yang maju tadi, kelompok mana yang terbaik, nak? Kelompok mana yang terbaik? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. 3 bakal Ibu kasih bintangnya tadi berapa? 5. Ya, di lembar LKPD-nya Ibu bakal kasih bintang di 5. Anak soleh siap. Nah, baiklah, untuk terakhir kita beri kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini, yaitu indahnya menghargai dalam keragaman. Yang pertama tadi, keragaman adalah sunatullah. Mengapa kita itu diciptakan berbeda tadi? Agar kita saling mengenal, apalagi mengasihi, apalagi menghargai, apalagi menghormati. Kemudian ada kebaikan di dalam agama Islam. Kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam tadi, Allah kepada Allah. Contohnya apa Allah kepada Allah tadi? Salat, apalagi? Ngaji, apalagi? Puasa, berzikir, dan lain-lain. Kemudian Allah kepada sesama. Misalnya berkata yang lembut, bersikap sopan dan santun. Dan terakhir tadi Allah kepada alam sekitar. Jangan menebang pohon sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang terakhir tadi yaitu toleransi dalam beragama. Kita boleh bertoleransi dalam beragama, tetapi tidak dalam hal akidah. Ibu rasa hanya itu kesimpulannya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Terakhir, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua.